Kali ini kita akan membahas project lagi untuk mobil Alphard generasi yang kedua tahun 2012 yang dimana sudah selesai kita melakukan pengupgradean menjadi versi tahun 2023. Welcome back to channel YouTube Bian Bodykit dan jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel YouTube Bian Bodykit guys. Nah guys, kali ini kita membahas yang dimana spare part apa aja yang diganti dan nanti kita akan mencuplikan juga sedikit proses-prosesnya ya. Dan kita juga sebenarnya udah banyak banget untuk mengenai tentang project mobil begini yang dimana kita sudah syutingin satu persatu dari mulai pembongkaran lalu juga bagaimana kita cara melakukan pengerjaannya segala macam. Nah di video kali ini kita cukup singkat aja. Kalau kalian yang ingin melihat kita yang dari transisinya dari awal sampai akhir itu juga ada kita melakukan pengerjaannya. Ada satu video kita yang sudah jutaan juga ditonton oleh masyarakat berbagai kota di Indonesia. Dan ini apa aja yang diganti? Mungkin teman-teman yang baru pertama kali menonton channel kita, nah kita akan membahas nih, ini menarik nih guys. Jadi jangan di skip dulu. Jadi untuk mobil ini sebenarnya layak nggak sih di upgrade? Nah sebenarnya untuk mengenai tentang layak tidak layak itu kembali lagi opsi kepada kalian. Saya sebagai modifikator hanya memberikan saran dan juga kita mengedukasi juga kalau kalian yang untuk melakukan pengupgradean itu layaknya seperti apa dan pantasnya seperti apa. Jadi kita sebagai modifikator ini hanya memberikan selain hasil yang dikerjain dari tim bengkel Bian Bodykit, dan kita juga sedikit memberikan edukasi supaya kalian tuh jangan sampai tertipu untuk melakukan pengupgradeannya. Sayang, mengeluarkan duit dua kali itu rasanya tuh pedes guys. Oke, nah jadi yang kita ganti ini adalah dari mulai kap mesin, lalu di bagian fender. Nah itu spare partnya cukup kita bongkarin aja, dari mulai kap mesin kita lepasin, fender kita ganti, kita lepas, kita bongkar. Lalu di bagian headlamp kita bongkar. Nah setelah semua sudah selesai kita melakukan pembongkaran, nah barulah yang dimana parts mentahannya ini yang belum kita cat, kita fittingin dulu terlebih dahulu. Apa gunanya melakukan fitting? Nah fitting ini gunanya itu adalah supaya kita untuk melakukan pencocokan lagi presisinya. Jadi baik dari kap mesin, fender ya, nut-nut seperti ini harus ketemu. Lalu di bagian fender ke bagian pintu ya, karena dia memiliki berbagai nut. Nah ini harus kita untuk menjaga kerapihannya dari hal-hal seperti itu. Nah nanti kalau misalkan kita sudah ketemu titik poinnya melakukan pengerjaan ini, nah spare part ini semua kita bongkar. Kita nggak ada melakukan pengecatan itu di atas mobil, jadi semua spare part ini kita bongkar guys ya. Dan setelah kita melakukan pembongkaran, kita melakukan perapihan segala macam, kita masuk naik cat, barulah kita masuk ke tahap perakitan khususnya untuk di bagian depan ya. Kita rakit dulu di bagian fender, headlampnya sudah kita rakit. Setelah kita rakit headlamp fender, kita rakit juga di bagian bumper ya. Bumper kita pasangin juga list Bodykit modelista seperti ini. Terpasang rapi sempurna, barulah kita melakukan perakitan di bagian kap mesin. Nah setelah itu, setelah kita melakukan perakitan semua, baut-baut pun juga kita pasangin semua, sudah rapi, sudah perfect, barulah kita masuk di tahap perakitan di bagian samping. Karena apa guys? Karena ini tipe yang tipe G, sampingnya pun juga dia masih polos, jadi kita pasangin. Kecuali kalau misalkan teman-teman yang memiliki versi yang SC, itu biasa di atas tahun 2013 ke atas, tipe SC yang premium sound ya, ataupun yang Odiless yang sudah ada sampingannya, itu nggak bisa dipasang dengan model samping seperti ini. Nah nanti di akhir video saya juga akan menjelaskan apa sih tantangan kita untuk melakukan pengerjaan seperti ini. Nah nanti akan kita bahas juga, kita terbuka juga kepada publik, kira-kira ada hal-hal apa sih yang kira-kira kesulitannya dalam hal seperti itu. Oke, nah setelah kita melakukan ini, kita QC lagi dan semua kalian bisa lihat ini hasilnya benar-benar perfect sekali ya, semua rapi. Dan untuk fungsi lampunya ini pada saat mesin hidup ya, standby, dia menyala untuk di bagian DRL-nya, karena yang sebelumnya dia tidak ada DRL, dia cuma lampu biasa doang. Dan ini kita menggunakan versi yang Tri Pro G dan nyalanya seperti ini.
Nah ya, ini nyalanya lampunya sangat terang, lalu pada saat kita sein ke kanan, dia nyala juga running, begitu juga ke sebelah kiri. Ya, semua nyala. Dan yang uniknya, versi yang ini tuh dengan versi yang Alphard generasi yang memang asli bawaannya seperti ini, dia ada lampu corner. Kalau yang tipe lama dia nggak ada lampu corner. Nah, lampu cornernya aktif tidak? Apa sih lampu corner itu? Lampu corner adalah pencahayaan pada saat di samping itu dia memiliki pencahayaan sendiri. Nah, di sini dia ada proyektor mini ya, kecil. Dan ini memang bawaan si Alphardnya, dan dia juga aktif. Dan untuk versi yang seperti ini, dia aktif ketika kita menghidupkan lampu seinnya. Untuk versi yang tahun 2019 ke atas memang dia juga sama ya. Dia sudah aktif juga kalau pada saat sen. Oke. Nah, ini velgnya belum diganti sama si owner. Ini harus diganti, wajib. Karena kalau misalkan nggak diganti itu tampilannya itu kurang galak, guys. Ya, lanjut kita akan membahas di bagian belakang. Nah, belakang ini kita ada melakukan perubahannya, yaitu di bagian bumper belakang. Untuk bagian bumper belakang ini kita ganti, dan untuk di bagian stop lamp ini si owner nggak mau diganti karena dia masih suka dengan tampilannya mungkin ya. Dan sebenarnya kalau misalkan diganti itu akan menyerasikan dengan versi yang depan. Yang depan sudah running, sedangkan yang versi yang ini belum. Teman-teman yang pengen lihat nyalanya dengan versi yang biasa kita upgrade dengan aftermarket, nah saya akan berikan cuplikan seperti ini nyalanya, yang dimana nyalanya itu dia sudah ada running ya. Dan kalau untuk lampu LED-nya pun juga dia berbeda. Nah, kalau untuk versi yang standar nyalanya seperti ini, guys. Ya, jadi ya polos aja gitu. Dan kenapa nggak melakukan pengupgradean? Di luar sana itu banyak banget yang pernah dan yang sudah pernah melakukan pengerjaan perubahan di mana stop lamp diganti dengan versi yang terbaru, dengan kaca juga semua segala macam. Nah, pertanyaannya apakah project itu berhasil atau tidak? Karena apa, guys? Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena project dari luar sana yang dimana mereka sudah melakukan pengerjaan perubahan lampu, penggeseran lampu itu datang ke bengkel kita itu bukan 1-2 orang, bisa dihitung sampai 10 orang lebih. Yang dimana mereka komplain, minta kita melakukan pengerjaannya, minta melakukan perapihannya. Nah, itu dia, guys ya. Kalau kalian yang ingin melakukan pengupgradean seperti ini, lebih baik pintar-pintarlah memilih bengkel. Itu sering banget saya menjelaskan kepada penonton semua. Pintar-pintarlah memilih bengkel, baiknya seperti apa, kerapihannya seperti apa, track recordnya mereka sudah berapa lama untuk melakukan pengerjaannya. Jadi kalau di kita itu kerapihannya itu kita selalu mengutamakan dari segi kerapihannya ya. Kalau misalkan dipotong, bukan berarti kita tidak bisa melakukan pemotongan perubahan seperti itu. Kita juga bisa untuk melakukan pengerjaannya, dan penggantiannya dari mulai bagasi kita ganti, kaca kita ganti, kaca samping juga kita ganti semua ya. Dia lalu ada molding bumper belakangnya semua juga kita pasang baru semua. Di kita pun juga bisa, tetapi Jepang sendiri pun melakukan perakitan mobil ini semua plug and play. Dan jadi saya selalu menyarankan untuk melakukan pengerjaan itu plug and play, karena kita memiliki mobil itu tidak forever ya. Pasti kita ada jangka jenuhnya kalau kita memiliki mobil. Mungkin kita akan pakai mobil ini sekitar 5 atau bahkan 10 tahun lagi. Pastikan one day kalian akan jual. Nah, kalau misalkan kalian untuk melakukan perubahannya, ada melakukan pemotongan, bila pengerjaannya itu hasilnya tidak rapi, ya tentunya kalian akan merasa nggak enak dipandang, karena kita setiap kali akan berhubungan dengan mobil seperti itu. Oke, itu aja sedikit penjelasan saya. Dan tadi saya sempat bilang apa sih suka dukanya. Nah, suka duka kita pun juga ada, guys, untuk melakukan pengerjaan ini khususnya. Tapi ini ingat, guys, poinnya kita harus kalian perhatikan, khusus tanda kutip, khususnya untuk yang berwarna putih seperti ini. Kenapa saya bilang khusus di berwarna putih ini? Jadi gini, guys, dan ini saya juga memberikan edukasi juga kepada kalian customer, karena kebanyakan itu customer ya wajar sih kalau misalkan belum tahu ya kita, karena sebagai orang awam yang tidak tahu bagaimana dari segi pengecatan itu seperti apa. Jadi kadang-kadang di kita itu suka dukanya adalah pada saat pengecatan dan saat kita melakukan pencocokan bodi. Nah, karena di bagian samping ini dia berwarnanya lebih kekuningan, nanti di bagian depannya itu dia berwarnanya tuh lebih kecerahan. Begitu juga yang di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri itu melakukan pengerjaannya pun juga warnanya beda lagi. Kadang-kala si customer pun juga tidak tahu bahwa mobilnya itu sudah pernah catan atau tidak. Nah, sebenarnya poin-poin seperti itu, dan di resiko kita ya pada saat nanti pemasangan instalasi ya pasti ada
ada sedikit perbedaan warna, baik sebelah sisi kiri, begitu juga baik sisi sebelah kanan. Nah, kadang-kadang di kita tuh untuk poin-poin seperti itu yang sangat memakan waktu untuk kita membuat formula catnya. Jadi khususnya untuk di bagian bumper belakang terutama, kadang-kala kalau misalkan kita lihat ini warnanya sudah cocok, sudah bagus, tapi sebelah sana warnanya berbeda. Kenapa nggak dicat juga, dibagikan juga, sisi sebelah sini berbeda, sebelah sana. Nah, mungkin kalau kalian pemilik bengkel yang sudah profesional ataupun yang sudah berpengalaman, pasti sudah tahu lah resiko-resikonya seperti apa. Karena kalau misalkan kita bahasanya kita ambil bagian sebelah sini juga, nah nanti di sebelah sininya itu juga pasti akan perubahan warnanya akan lebih kelihatan. Jadi akan lebih aneh lagi, kok di sininya warnanya masuk tapi di sebelah sininya tuh akan lebih berbeda, dan sebelah sininya kita akan menyamakan ke warna ini, nah itu akan berbeda. Nah, jadi kalau kita untuk melakukan pengerjaan seperti ini, biasanya kita melakukan pengecekan mobilnya terlebih dahulu. Apakah sudah bekas catatan? Nah, tapi di kita itu 90% mobil warna putih, khususnya untuk generasi kedua, ya wajar lah, namanya mobil dipakai buat seharian ya. Pasti sudah pernah melakukan pengecatan guys ya. Tapi yang penting nggak masalah, yang penting hasil cat yang sebelumnya itu juga rapi, yang penting hasilnya juga sempurna, itu juga nggak masalah. Nanti tinggal PR-nya kita itu untuk melakukan mixing mengenai tentang warna tersebut. Itulah dari penjelasan sedikit saya guys. Jadi kalau kalian yang ingin melakukan pengupgradean untuk mempercayai bengkel kita, ya saya berterima kasih untuk melakukan pengupgradean seperti ini, karena kita udah banyak banget untuk melakukan pengupgradean seperti ini untuk dari berbagai luar kota. Pokoknya udah banyak banget, dan teman-teman juga bisa lihat juga di berbagai video kita juga banyak banget kita melakukan pengerjaannya. Dan nanti kita akan melihat juga untuk dari before dan after, supaya teman-teman bisa lihat juga kira-kira kalau di transisi perbedaannya seperti apa. Nah, mengenai tentang estimasi harga, bisa hubungin tim marketing kami, nomornya ada di caption deskripsi. Terima kasih guys. Kick me down and make me hurt myself. Oh no, you will never forget me. I'm imprinted on your heart. I swear, at times you make me angry, but I know that it could always be worse, be worse, be worse. Baby, baby, now I'm trying to forget you. Baby, I know everything that was about you. No, I'm joking, I'm looking for the bathroom. Round and round, yeah, round and round we go. Picture perfect, but so many flaws that stopped you. I don't wanna ever see you in the same room. I open up and then you hit on all my issues. Round and round we go, we go. Didn't think you would ever believe in me. Now I see your colors, now they're in my dreams. Do I need a touch or do I just need sleep? Cause I've been up for almost 3 weeks. Oh, you think you got to me? All you did was use me. Round and round we go, we go. Baby, baby, now I'm trying to forget you. Baby, I know everything that was about you. No, I'm joking, I'm looking for the bathroom. Round and round, yeah, round and round we go. Picture perfect, but so many flaws that stopped you. I don't wanna ever see you in the same room. I open up and then you hit on all my issues. Round and round we go, we go.